Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita awali belajar dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua di masa ini dan di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan gerak benda dalam bentuk peta konsep. Ini yang kemarin pernah saya tugaskan kepada anak-anak sekalian. Oke, dalam bentuk video sparkle. Gerak benda pengertiannya adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi dikatakan benda bergerak jika mengacu pada titik acuan tertentu. Kemudian anak-anak, untuk besaran-besaran dalam gerak benda itu ada beberapa. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Yang pertama adalah kita uraikan dulu terkait dengan jarak. Jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh benda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah garis lurus terpendek yang menghubungkan titik awal dan titik akhir tanpa mempedulikan lintasan dari benda yang bergerak. Oke. Perbedaan dari jarak dan perpindahan adalah kalau jarak itu dia adalah besaran skalar, kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, sehingga dia akan diperhitungkan posisinya. Kita lihat contoh. Seorang siswa bergerak ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh siswa? Kemudian yang kedua adalah berapakah perpindahan yang ditempuh oleh siswa? Mari kita lihat ilustrasinya. Awalnya anak bergerak 3 km ke arah utara, kemudian 4 km ke arah timur. Untuk jarak yang ditempuh berarti adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh siswa, yaitu 3 km ke arah utara ditambah dengan 4 km ke arah timur. Jadi totalnya ada 7 km. Sedangkan untuk perpindahan, mari kita lihat. Perpindahannya adalah lintasan terpendek yang ditempuh, berupa garis putus-putus pada gambar. Oke. Untuk mendapatkan garis putus-putus itu adalah dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar 3 dan akar 4. Ketika dijumlah, dibagi ketemu akar dari 25, sehingga ketemu perpindahannya adalah 5 meter. Lanjut ke besaran yang kedua. Ada kecepatan dan kelajuan. Ini juga berbeda. Kalau kecepatan itu adalah besaran vektor, kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Kecepatan diartikan sebagai perpindahan yang ditempuh dibagi dengan waktu. Kemudian kecepatan, ada kecepatan rata-rata, yaitu perbandingan perpindahan benda dengan selang waktu yang diperlukan. Kecepatan rumusnya adalah V atau velocity dari delta S dibagi dengan delta T atau selang waktu dibagi selang perpindahan dibagi dengan selang waktu. Kemudian ada kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada satu titik tertentu. Rumusnya adalah V sesaat sama dengan limit dari delta S dibagi dengan delta T, dengan delta T mendekati nilai 0. Jadi kecepatan sesaat itu seperti kecepatan yang terukur pada speedometer sepeda motor. Kalau kecepatan rata-rata adalah total jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Anak-anak, selanjutnya ada besaran kelajuan. Apa itu kelajuan?
Kelajuan diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Ini adalah besaran skalar, jadi dia tidak memperhitungkan arah. Ada kelajuan rata-rata, yaitu merupakan jarak yang ditempuh seluruhnya dibagi dengan selang waktu tempuh seluruhnya. V sama dengan S dibagi dengan delta T. Kemudian ada kelajuan sesaat. Apa itu kelajuan sesaat? Kelajuan sesaat yaitu kelajuan pada titik tertentu. V sesaat sama dengan limit S per delta T dengan delta T mendekati waktu 0. Contoh untuk kecepatan dan kelajuan. Perhatikan contoh, Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu dia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Oke, perhatikan ilustrasi ini. Dari titik A, misal Tio berjalan menuju ke titik B dengan jarak tempuh adalah 20 meter. Kemudian dari titik B, Tio bergerak ke barat sejauh 10 meter sampailah dia di titik C. Dari itu diketahui AB adalah 20 meter, kemudian BC adalah 10 meter. T1 yaitu waktu dari A ke B 15, T2 dari B ke C waktunya 25. Maaf, yang T1 25, yang T2 15. Oke, mari kita lihat. Jarak yang ditempuh Tio adalah dari AB kemudian dilanjutkan ke BC, berarti 20 ditambah 10. Hasilnya 30 meter. Perpindahannya itu adalah dari A ke B karena arahnya ke kanan positif, kemudian dilanjut dari B ke C, arahnya ke kiri jadi negatif, sehingga perpindahannya adalah 20 dikurangi 10 didapatkan 10 meter. Mari kita lihat untuk nilai dari kelajuan dan kecepatannya. Oke, kelajuan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jarak yang ditempuh tadi 30, waktu tempuhnya adalah 20 ditambah 15, sehingga hasil dari pembagian ini ketemu 0,75 meter per sekon. Kemudian kecepatannya adalah perpindahan benda dibagi dengan waktunya, yaitu 10 meter perpindahannya dibagi dengan 25 ditambah 15 untuk waktu tempuhnya ketemu 0,25 meter per sekon. Itu adalah contoh untuk kecepatan dan kelajuan. Anak-anak sekalian, selanjutnya ada lagi besaran di dalam gerak benda. Selain yang pertama tadi jarak perpindahan, kemudian ada kecepatan dan kelajuan, ada lagi yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya adalah delta V per delta T, yaitu perubahan kecepatan per selang waktu. Kemudian perlajuan adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Rumusnya adalah delta V per delta T, yaitu perubahan kelajuan dibagi dengan selang waktu. Contoh, seorang polisi sedang mengejar penjahat. Mula-mula mobil dari keadaan diam menambahkan kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon atau 3 detik. Hitunglah percepatan mobil polisi tersebut. Dari soal dapat kita ketahui yang pertama adalah mula-mula mobil dalam keadaan diam, sehingga kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 meter per sekon.
Kemudian mobil melaju, kecepatannya menjadi 30 meter per sekon atau VT sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 detik atau 3 sekon. Maka percepatan mobil atau A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, yaitu V akhirnya 30, V awalnya 0, jadi 30 dikurangi 0 dibagi dengan 3 ketemu 10 meter per sekon kuadrat. Lanjut anak-anak, untuk gerak benda itu berdasarkan lintasan yang ditempuh dari gerak benda tersebut dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah lintasan dalam arah lurus yang disebut dengan gerak lurus. Yang kedua, lintasan dalam arah melengkung yang disebut dengan gerak lengkung atau gerak parabola. Yang ketiga, lintasan dalam arah melingkar atau yang disebut dengan gerak melingkar. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Oke. Gerak lurus yaitu gerak dalam lintasan lurus dibagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian dibagi juga yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLB? GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan cirinya adalah kecepatannya yang konstan atau tetap. Rumusnya S sama dengan V kali T, dengan S adalah jarak tempuh, V-nya kecepatan, T-nya adalah waktu. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon atau 10 detik. Oke, kita lihat, diketahui V 36 km per jam atau kecepatannya 36 km per jam itu dijadikan meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Konversi besaran kita pelajari di bab pertama kemarin. Waktu tempuhnya T sama dengan 10 sekon. Ditanya adalah jaraknya atau S atau yang ditempuh mobil tersebut. S sama dengan V kali T, V-nya 10, T-nya 10, sehingga didapatkan 100 meter. Kita lihat selanjutnya yang kedua, pada gerak lurus ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan cirinya percepatannya konstan atau tetap. Ada 4 persamaan yang sering digunakan. Yang pertama adalah VT atau V akhir sama dengan V0 atau V awal ditambah dengan A kali T atau percepatan dikalikan dengan waktu. Yang kedua, S jarak yang ditempuh sama dengan V0 kecepatan awal dikalikan dengan T ditambah dengan setengah kali percepatan A dikalikan T kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 kali A percepatan dikalikan dengan S atau jarak yang ditempuh. S sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah dengan VT kecepatan akhir dibagi 2 dikalikan dengan waktu tempuhnya. Ada keterangan dari VT, V0, A, T, dan S. Contoh, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit, mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh dan kelajuan akhirnya. Mari kita lihat apa yang diketahui dari soal. Mula-mula dia melaju dengan kecepatan 72 km per jam, dirubah atau dikonversi menjadi meter per sekon, nilainya menjadi 20 meter per sekon. T sama dengan 2 menit dikonversi ke dalam
ke dalam detik menjadi 120 sekon, kemudian A atau percepatannya adalah 5 meter per sekon. Ditanya adalah jarak atau S dan kelajuan akhirnya atau VT. Mari kita lihat jawabannya. S sama dengan V0T. Dari sini S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dimasukkan V0 nya 20 kalikan 120 ditambah setengah kali 5 kali 120 dikuadratkan, ketemunya adalah 38.400. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah kelajuan akhirnya. VT sama dengan V0 plus AT. V0 nya 20, A nya 5, T nya 120, ketemunya adalah 620 meter per sekon. Itu contoh untuk gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, untuk gerak lurus berubah beraturan itu ada beberapa macam penerapan. Dalam hal ini kita contohkan 3 penerapannya, yaitu pada GVB, GVA, dan GCB. Apa itu GVB, GVA, dan GCB? Mari kita lihat selanjutnya. GVB itu adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi gerak benda dari GLBB, di mana benda ketika bergerak itu dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, dengan tidak memperhitungkan gesekan udaranya atau dianggap diabaikan. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ada benda dari A dijatuhkan ke B pada ketinggian H tertentu, sehingga didapatkan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini adalah untuk gerak lurus berubah beraturan. Ketika dia penerapannya pada GVB, S dibagi menjadi H atau ketinggian, V0T plus setengah GT kuadrat. A itu adalah berupa percepatan gravitasi, dan yang lainnya mengikuti. A diganti G, S diganti H, dan seterusnya. Anak-anak, selanjutnya berikutnya ada gerak vertikal ke atas. Ini juga sama, masih merupakan penerapan dari GLBB, di mana benda itu arahnya dilempar ke atas sehingga mengalami perlambatan. Gesekan udaranya juga diabaikan. Percepatan bendanya adalah A menjadi negatif G karena arahnya berlawanan dengan percepatan gravitasi. Saat mencapai titik puncak, kecepatan benda sama dengan 0. Oke, mari kita lihat ilustrasinya. Dari A dilempar ke arah B, sehingga dia lama-lama akan melambat geraknya. Yang memperlambat adalah gravitasinya, sehingga nilainya adalah menjadi min G di sini. Jadi dari semula persamaan G LBB S V0T plus setengah AT kuadrat menjadi S nya diganti H V0T min setengah GT kuadrat, dan seterusnya, semuanya mengikuti. Lanjut, berikutnya ada gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas masih merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan, di mana pada geraknya benda tidak memiliki kecepatan awal, jadi tiba-tiba jatuh begitu saja, atau V0 nya sama dengan 0, dan gesekan di udara juga diabaikan. Mari kita lihat ilustrasinya. Benda dari A dijatuhkan ke B, mula-mula kecepatan awalnya 0. Bedanya dengan di sini nih. Kalau di gerak vertikal ke bawah dia punya kecepatan tertentu karena dilempar ke bawah. Kalau gerak jatuh bebas, dia kecepatan awalnya 0, tiba-tiba jatuh begitu saja. Masih dari GLBB, penurunan persamaannya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S nya diganti H karena V0 nya sama dengan 0, ketemu H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan seterusnya, ini juga sama, V0 nya 0 sehingga VT nya sama dengan GT, dan persamaannya lain juga mengikuti. Untuk V0 nya nilainya sama dengan 0. Itu untuk penerapan dari GLBB. Ada GVB, GVA, dan GCB. Anak-anak sekalian, yang terakhir dari 3 macam
arah gerak lintasannya. Tadi ada gerak lurus, kemudian lengkung, yang terakhir ada, yang kedua ini maaf. Yang kedua adalah gerak lengkung atau gerak parabola. Adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal, merupakan perpaduan GLB dan GLBB. Jadi anak-anak, ketika kita melempar benda, misalkan begini ya, kita lempar, arahnya membentuk sudut tertentu, suatu saat dia mencapai titik puncak dan akan kembali lagi ke bawah. Nah, lintasan ini adalah melengkung. Lintasan ini disebut dengan gerak parabola. Ini merupakan perpaduan dari gerak benda arah horizontal dan vertikal. Yang arah horizontal itu berlaku GLB, yang arah vertikal berlaku GLBB karena dia ada pengaruh percepatan gravitasi. Sehingga dari ilustrasi di atas didapatkan setiap saatnya persamaan Vx dan Vy adalah seperti ini. Kemudian nilai dari kecepatan setiap saatnya adalah seperti itu, dan arah dari gerak benda yang dilempar setiap saat adalah seperti itu menggunakan tangen theta. Kemudian pada titik tertinggi didapatkan waktu yang digunakan adalah V0 sin alpha per G. Titik tertingginya Y max sama dengan itu, V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Untuk titik terjauh, jadi ketika dilempar, benda itu kan pasti mencapai titik maksimal di ketinggian tertentu di sini. Kemudian mencapai titik terjauh di sini. Nah, pada titik terjauh didapatkan T sama dengan, atau waktu digunakan untuk menempuhnya 2 kali V0 sin alpha per G. X max-nya didapatkan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Lanjut anak-anak, ini yang terakhir dari gerak benda setelah lintasan lurus, lintasan melengkung, kemudian yang terakhir adalah lintasan melingkar. Kita lihat konsep dasarnya dulu dari gerak melingkar. Dalam gerak melingkar ada yang disebut dengan periode dan frekuensi. Apa itu periode dan apa itu frekuensi? Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk benda berputar satu putaran. Dengan persamaan T sama dengan, atau periode sama dengan T time waktu per N. Frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda tiap satuan waktu. F sama dengan, atau frekuensi sama dengan banyaknya putaran tiap satuan waktu T. Lanjut, berikutnya adalah kecepatan tangensial dan anguler. Kecepatan tangensial disebut juga dengan kecepatan tangensial atau kecepatan linear atau kecepatan dalam lintasan lurus. Kemudian V sama dengan delta S per delta T persamaannya. Setelah digunakan periode dan frekuensi, nanti didapatkan V sama dengan 2πr per T atau V sama dengan 2πrt. Lanjut, kecepatan anguler disebut juga dengan kecepatan sudut atau kecepatan dalam arah melingkar. Omega sama dengan delta theta per delta T. Nah, delta theta omega itu sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Kemudian ada lagi percepatan tangensial dan juga percepatan anguler. Percepatan tangensial disebut juga dengan percepatan linear atau percepatan dalam lintasan lurus. Persamaannya A sama dengan delta V per delta T. Percepatan anguler disebut juga dengan
percepatan sudut atau percepatan dalam arah melingkar. A sama dengan delta omega per delta T. Kemudian ada satu lagi, yaitu percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Yaitu percepatan dari benda yang bergerak melingkar yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ini merupakan perpaduan dari kecepatan linear dan kecepatan angular. Rumusnya A sama dengan omega kuadrat kalikan R. Kemudian untuk gerak melingkar, beraturan atau GMB. Jadi gerak melingkar itu dibagi menjadi melingkar beraturan dan melingkar berubah beraturan. Yang gerak melingkar beraturan GMB adalah gerak benda dalam lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang konstan. Kemudian ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Adalah gerak benda dalam lintasan melingkar dengan percepatan sudut yang konstan. Kemudian anak-anak, hubungan dari besaran dalam gerak lurus dan melingkar. Oke, perhatikan. Untuk GLB, pergeseran linear itu disimbolkan dengan S atau kalau lintasannya lurus, kecepatan dan kelajuan dianggap sama. Kalau GMB itu adalah theta. Kecepatan itu V sama dengan S per T. Untuk kecepatan sudut sama dengan omega theta per T atau posisi per waktu. Untuk percepatan linear A sama dengan V per T. Untuk sudut sama dengan alfa omega per T. Hubungannya adalah S sama dengan omega R, S sama dengan theta R, V sama dengan omega R, A sama dengan alfa R. Itu adalah hubungan antara gerak lurus dan melingkar. Lanjut anak-anak sekalian. Penerapan. Sekarang penerapan gerak melingkar. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pada hubungan roda-roda. Ini sering muncul di dalam permesinan. Yang pertama adalah untuk hubungan antara dua roda yang bersinggungan langsung. Contoh gambarnya adalah seperti itu. Ada roda 1 dan roda 2 yang bersinggungan langsung. V1 sama dengan V2. Tetapi omega 1 tidak sama dengan omega 2 karena satu lingkarannya kecil, satu besar, terhubungkan seperti itu, maka kecepatan sudutnya tidak sama. Yang kedua, setali atau sesabuk atau serantai seperti pada gear belakang dan depan sepeda. V1 sama dengan V2 tetapi omega 1 tidak sama dengan omega 2. Kemudian ada yang terhubung sesumbu atau sepusat. Ada yang gear besar dan gear kecil. Ini seperti pada ada gear sepeda federal atau sepeda gunung. Ada beberapa gear itu sepusat. Kalau yang atasnya ini adalah antara gear depan dan belakang. Kali ini di gear depan saja atau di gear belakang saja yang ada yang seperti ini. Ada persamaannya omega A sama dengan omega B. Jadi berputarnya sama kecepatannya. Kecepatan berputar atau kecepatan sudutnya, tetapi VA tidak sama dengan VB. Oke anak-anak sekalian, untuk tugas pada presentasi ini yang saya sampaikan kepada Anda sekalian ada 4. Yang pertama, tadi kan sudah ada beberapa contoh-contoh, tapi ada juga yang belum ada contohnya. Yang saya minta adalah yang nomor 1, buatlah satu soal hitungan beserta jawabannya tentang GLB, GLBB dan atau penerapannya. Jadi bisa GLB, GLBB atau penerapannya yang berupa soal hitungan. Yang kedua, buatlah satu soal hitungan beserta jawabannya tentang gerak benda dalam lintasan parabola atau lintasan lengkung.
Yang ketiga, buatlah satu soal hitungan beserta jawabannya tentang periode dan frekuensi benda yang berputar. Yang keempat, buatlah satu soal hitungan beserta dengan jawabannya tentang hubungan dua roda. Oke, anak-anak, itu adalah tugas yang saya minta untuk dikerjakan pada pertemuan ini. Selanjutnya tentang link tugas, silahkan nanti dilihat di Edmodo dan bagaimana cara mengumpulkannya juga ada di sana. Saya akhiri untuk pertemuan ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.